I just had to let you know you're. Izin memperkenalkan diri Bu, Tarnotika 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Nathan Albrasius TB 5034, asal Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin untuk membuat video UTS pengembangan organisasi Bu. Pada kali ini saya memposisikan diri saya sebagai kepala di suatu UPT pemasyarakatan, dan kali ini saya akan membahas tentang overcrowded Bu. Di sini saya akan menampilkan klip yang dimana di suatu lapas di Indonesia, tepatnya di Lapas Bagansi Api-Api, itu menjadi UPT dengan crowded terparah di Indonesia Bu. Dan bisa kita lihat di sini betapa padatnya penjara ini Bu. Overcrowded pada umumnya adalah suatu masalah yang umum yang ada di penjara dan merupakan salah satu masalah utama juga yang masih sering terjadi di berbagai UPT yang ada di Indonesia. Dengan adanya overcrowded, masih banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan overcrowded, seperti pada masalah kesehatan, ketidaklayatan infrastruktur, masalah pelarian, dan berbagai banyak masalah lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala di suatu UPT pemasyarakatan ingin menganalisis, mendiagnosa, dan mencari solusi untuk permasalahan overcrowded yang masih banyak berdampak di Indonesia. Lagi Pak, berarti apa yang dilakukan kalau panas gitu? Kipas lah, kipas. Kipasan Pak, bawa cerita-cerita aja, nanti kalau udah ngantuk tidur berkeringat Pak. Ingat, tapi sekitar sampai jam 11 aja tuh. Sampai 11 malam. Kalau Kalau tengah malam udah dingin. Udah enak susu ya. Kiat-kiat kami adalah satu, pendekatan secara persuasif kepada mereka. Kemudian juga kami melakukan memasang dengan fasilitas yang ada seperti ini Bapak bisa lihat, dengan ada TV, biliar, untuk supaya tidak terjadi gesekan di antara mereka, hiburan mereka juga, supaya mencegah hal-hal yang kami tidak inginkan. Alhamdulillah belum ada yang komplain memang, karena memang kondisi yang ada seperti inilah, dengan luas yang ada di rutan seperti ini, dan mereka juga tidak ada komplain pun dari luar pun nggak ada. Mereka juga sangat memahami lah. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana serta mendukung proses reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya sistem ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Seperti yang saya sebutkan tadi Bu, salah satu masalah utama yang masih menjadi pokok dalam masyarakatan itu adalah overcrowding. Salah satu kasus nyata adalah pelarian 7 tahanan dari rutan Salemba pada tahun 2024 yang terjadi akibat adanya celah keamanan saat pergantian sipir serta kelemahan pada infrastruktur pengamanan. Di sini saya dapat melihat Bu, salah satu adanya kasus pelarian ini Bu karena overcrowding Bu, sehingga terlalu banyak celah keamanan dan lemahnya infrastruktur yang ada di lapas Bu akibat overcrowding. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025, tingkat kelebihan kapasitas lapas dan rutan di Indonesia mencapai sekitar 93%, dengan jumlah penghuni sebanyak 281.762 orang, jauh melebihi kapasitas ideal sebesar 100
46.260 orang. Kondisi ini terjadi secara luas, baik di lapas maupun rutan, sehingga menunjukkan bahwa overcrowding merupakan masalah sistemik. Di sini saya ingin menunjukkan data-datanya, Bu. Data yang ada di lapas, rutan, LPKA, dan LPP. Sebagai contoh, jumlah penghuni lapas di Indonesia sebanyak 120.309 orang. Pada 2015 kemudian angkanya bertambah hampir 70.000 pada 19 November 2024. Sehingga kapasitas yang tersedia hanya bertambah untuk hampir 11.000 orang. Alhasil, penghuni lapas hampir 2 kali lipat kapasitas yang tersedia. Dalam analisis ini, digunakan model McKinsey 7S untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Ini, Bu, saya tunjukkan gambar-gambarnya. Analisis yang menggunakan McKinsey 7S Framework. Yang pertama, strategi. Fokus pada hukuman penjara, jumlah tahanan meningkat. Yang kedua, struktur, kapasitas terbatas, penghuni melebihi daya tampung. Sistem pengawasan lemah, adanya celah keamanan sehingga masih maraknya kasus kabur yang ada di lembaga pemasyarakatan. Staff, karena overcrowding, Bu. Jadi jumlah petugas kurang sehingga pengawasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tidak berjalan secara optimal. Kemampuan pengamanan masih perlu ditingkatkan. Style kepemimpinan masih belum adaptif. Share values, fokus penghukuman, rehabilitasi, overcrowding meningkat. Organisasi diagnosis organisasi. Akar penyebab permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berasal dari satu faktor, tapi merupakan hasil dari berbagai kelemahan dalam sistem organisasi saling berkaitan. Kebijakan pemidanaan terlalu berfokus pada hukuman penjara, tidak seimbangnya kapasitas lapas dengan jumlah tahanan, sistem pengawasan dan kontrol yang lemah, keterbatasan jumlah petugas lapas. Itu merupakan salah satu diagnosa yang saya temukan yang menjadi akar penyebab adanya overcrowding yang ada di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Di sini juga kita bisa lihat, Bu, dari beberapa sumber seperti ada dari Tempo dan berbagai berita lainnya, dan ada juga dari jurnal. Overcrowding di Indonesia merupakan dampak hilir yang terjadi karena berbagai faktor hulu yang harus ditanggulangi. Jumlah narapidana tidak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas, baik berupa fasilitas fisik maupun program-program pembekalan dan pemberdayaan, menurunkan kesempatan para narapidana untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan kerja yang sebelum dikembalikan ke masyarakat. Diagnosis. Berdasarkan proses diagnosis yang dilakukan, analisis terhadap permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan menunjukkan hasil yang berbasis data, objektif, dan sistematis. Dengan mengacu pada kasus pelarian tahanan di rutan Salemba serta data overcapacity nasional yang mencapai 93%, di mana jumlah penghuni mencapai 281.760 orang dibandingkan kapasitas ideal yang hanya bisa menampung 146.260 orang. Temuan ini menunjukkan bahwa akar permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tapi juga pada kebijakan pemidanaan yang berfokus pada penjara, keterbatasan kapasitas serta lemahnya sistem pengawasan, sehingga diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Change strategi recommendation ini merupakan strategi yang direkomendasikan. Overcrowding akibat kebijakan pemidanaan berbasis penjara, tingginya kasus narkotika, serta penyumbang utama sebagai alternatif hukum belum optimal diterapkan, keterbatasan sistem SDM dan regulasi pendukung. Model change, Lewin, Unfries, change, refreeze. Model ini dipilih karena sederhana, sistematis, dan cocok untuk perubahan kebijakan di sektor publik. Penurunan jumlah narapidana,
sistem pembinaan lebih efektif, penguatan pendekatan rehabilitatif dan humanis, peningkatan keamanan dan pengawasan lapas. Implementasi steps. Sini bisa kita lihat, Bu, ada unfreeze, solusi dampak, overcrowding, edukasi pentingnya pemindahan dan penjara, mendorong perubahan mindset aparat dan masyarakat, model change, implementasi pidana alternatif seperti denda, kerja sosial, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, reformasi kebijakan narkotika, rehabilitasi bukan penjara, pembentukan divisi khusus untuk pengawasan pidana alternatif, refreeze, penguatan regulasi, pelaksana standarisasi sistem pengawasan, evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Conclusion. Rekomendasi mendorong penerapan pemindahan non-penjara seperti denda, kerja sosial, pengawasan merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi overcrowding atau overkapasitas yang ada di lapas. Reformasi kebijakan narkotika menuju rehabilitasi bukan pemenjaraan. Jadi fokus untuk orang-orang yang terjebak dalam narkotika itu fokusnya di rehabilitasi bukan pemenjaraan, sehingga dapat mengurangi overcrowding yang ada di lapas. Karena salah satu penyebab banyaknya atau maraknya overcrowding itu dengan kasus narkotika. Penambahan kapasitas lapas secara selektif, penguatan sistem pengawasan dan SDM petugas. Kelayakan didukung oleh dasar hukum yang jelas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 sehingga memiliki legitimasi untuk diterapkan. Selain itu, implementasi realistis karena dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan institusi dan sumber daya, serta sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam reformasi sistem masyarakatan sehingga memberikan solusi baik jangka pendek melalui pengurangan jumlah tahanan maupun jangka panjang melalui perubahan sistem pemindahan selektif dan berkelanjutan. Kesimpulan, permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia merupakan isu sistemik yang disebabkan oleh kebijakan pemindahan yang berfokus pada penjara, tingginya kasus narkotika, serta keterbatasan kapasitas dan sistem pengawasan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan dan meningkatkan resiko gangguan keamanan, seperti pelarian tahanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perubahan yang komprehensif melalui penerapan pemindahan dan penjara, penguatan sistem dan sumber daya, serta penyesuaian kebijakan yang rehabilitatif agar sistem pemasyarakatan menjadi selektif, humanis, dan berkelanjutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, Bu. Jadi intinya dari pembahasan yang ingin saya sampaikan, overcrowding masih menjadi permasalahan, salah satu permasalahan utama yang ada di Indonesia, Bu. Dari overcrowding sendiri terjadi banyak masalah lagi seperti kebersihan, kesehatan, dan bahkan masalah-masalah yang bisa menjadi besar seperti pelarian. Jadi di sini saya juga menemukan beberapa solusi yang menjadi bisa membantu dalam pengurangan overcrowding, Bu. Sekian dari video yang saya dapat sampaikan. Jika masih banyak kesalahan dan salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.